Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Bisnantoro dalam rangkaian program Bincang Inspirasi dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Telah hadir bersama kita tamu favorit kita yang selalu kita nanti-nanti, yaitu Ketua Forum Kader Posyandu Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Sukardi, Sarjana Teologi Islam. Selamat siang Bapak Sukardi. Selamat siang Bisnantoro. Aduh, luar biasa, hari ini kami dapat berkomunikasi langsung dengan Bapak Sukardi di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa. Hari ini hadir menemani kita semua. Kita akan bongkar tuntas habis apa sih itu sebenarnya Forum Kader Posyandu Indonesia, visi misi dan juga apa saja programnya dari Forum Kader Posyandu Indonesia atau FKPI yang sampai saat ini alhamdulillah ya Bapak ya, sepertinya kalau saya perhatikan sudah mulai rame. Dari mulai kalangan di masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan hingga Indonesia sudah mulai banyak sekali program ini berjalan. Berbicara tentang Forum Kader Posyandu Indonesia, sebenarnya apa itu Pak Forum Kader Posyandu Indonesia atau FKPI? Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, Forum Kader Posyandu Indonesia itu adalah wahana kepedulian masyarakat. Masyarakat yang sejahtera peduli kepada masyarakat yang prasejahtera dan sebagai jembatan bagi masyarakat sejahtera peduli ke masyarakat prasejahtera. Kenapa harus pakai posyandu, Pak? Mengapa posyandu? Karena posyandu itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi posyandu itu bukan punya dinas kesehatan, bukan punya pemerintah. Jadi posyandu itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, jadi mindset atau pola pikir kita harus berubah bahwa posyandu itu milik kita semua. Dan bahkan saya punya pendapat bahwa posyandu itu adalah miniatur Indonesia. Karena di posyandu itu semua warga dilayani, tidak membedakan agama, ras, kelompok, dan lain-lain. Ketika datang ke posyandu, itu harus dilayani. Kan kalau di masyarakat tuh sudah banyak tuh Pak, beberapa kegiatan atau penggerak-penggerak sosial yang lain ya, atau gerakan-gerakan yang lain. Ini kenapa di posyandu? Ada apa sebenarnya dengan posyandu, Pak? Nah, orang kebanyakan, mohon maaf ya, sebelumnya juga saya tidak tahu apa itu posyandu. Kemudian setelah saya dalami berdasarkan kitab suci di semua agama, ternyata posyandu itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Terus di posyandu itu tempat ngumpul balita, lansia, ibu hamil, mayoritas masyarakat prasejahtera. Kemudian itu dikelola oleh para kader. Kader juga masyarakat prasejahtera. Jadi ini menarik nih, dari masyarakat prasejahtera membantu masyarakat prasejahtera terjadi di posyandu. Terjadi di posyandu. Jadi di dalam posyandu itu kebanyakan balita, ibu hamil, lansia prasejahtera dan mereka masyarakat kita ya. Betul. Oh, luar biasa. Ini menjadi menarik pemirsa. Kenapa posyandu? Karena di dalam posyandu ada balita, ibu hamil, lansia prasejahtera dan mereka adalah masyarakat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadi peran FKPI apa Pak, atau peran dari Forum Kader Posyandu untuk posyandu Indonesia dan masyarakat? FKPI sudah saya sampaikan tadi di awal, kami hanya sebagai jembatan, ya. Kami hanya sebagai wadah membuka mindset masyarakat. Yuk kita gotong royong membantu masyarakat prasejahtera yang ada di posyandu. Kalau masyarakat semuanya sudah rukun, guyup membantu masyarakat prasejahtera di posyandu, nggak usah repot-repot lagi. Kita nggak usah repot mencari masyarakat prasejahtera. Nah, sebelum saya ngurusi posyandu, itu saya sering keliling mencari masyarakat prasejahtera. Ternyata semuanya ngaku prasejahtera. Nah, ternyata para pendahulu kita, para pejuang bangsa, itu sudah bikin tempat namanya posyandu. Jadi masyarakat prasejahtera terpenting mendesak itu adalah ibu hamil, balita, dan lansia. Mereka semuanya adalah masyarakat prasejahtera yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadi kalau mau mencari masyarakat prasejahtera, nggak usah jauh-jauh, langsung saja ke posyandu. Kalau mau mendata masyarakat prasejahtera, nggak usah repot-repot. Yang tahu masyarakat prasejahtera di tempat itu adalah masyarakat prasejahtera itu sendiri.
yaitu kader posyandu. Jadi di dalam posyandu ini adalah balita, ibu hamil, lansia, pasien, mereka ini adalah orang-orang yang lemah dan ada di lingkungan kita. Betul. Tempat mereka berkumpul adalah posyandu. Ini sangat luar biasa dan sangat menarik bagi kita semua. Ternyata ini membuka mindset saya juga. Kenapa harus posyandu? Karena di dalam posyandu itu adalah mereka adalah tetangga kita, sahabat kita, yang pasti mereka adalah masyarakat di lingkungan kita. Ini luar biasa ya Bapak. Betul, Sukardi. betul. Nah, program yang sudah berjalan apa Pak dari FKPI sendiri untuk posyandu? Program yang sudah dilaksanakan oleh FKPI, sebenarnya program FKPI itu secara garis besarnya itu peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, dan peduli sistem. Ini secara garis besarnya. Peduli manusia dulu nih Pak. Ya, peduli manusia. Nah, peduli manusia khususnya di posyandu. Nah, program kita yang sudah berjalan, satu, memberikan contoh makanan sehat. Kemudian setelah kita kasih contoh makanan sehat, masyarakat setempat kita ajak untuk peduli kepada masyarakat prasejahtera yang ada di posyandu. Kalau semuanya harus dibebankan ke FKPI yang memberi makanan sehat atau memberikan makanan tambahan, karena kemampuan kita terbatas. Ya, boro-boro FKPI, pemerintah aja nggak sanggup untuk menyelesaikan posyandu yang ada di Indonesia. Makanya kita harus bersatu padu, sebagaimana dalam Pancasila itu persatuan Indonesia. Jadi kalau kita bersatu, ya masalah besar bisa jadi kecil. Ya, yang kecil, ya kalau dikerjakan sama-sama tambah ringan. Betul. Nah, jadi program yang kita laksanakan, kita memberikan contoh makanan sehat, kemudian masyarakatnya kita ajak mencontoh perbuatan ini. Itulah namanya program Kartu Amal Kehidupan. Jadi masyarakat silakan mau sedekah, mau 1.000, mau 2.000, mau 500, silakan. Itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebagai wujud kepedulian masyarakat. Sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap royong, ya. Masyarakat prasejahtera di lingkungan masing-masing. Dan alhamdulillah di beberapa kota di Sumatera Selatan itu sudah menjalankan. Iya. Mereka ada yang dapat 5 juta sebulan, 3 juta. Posyandu itu kayak pasar, Mas Misnan. Perbedaan posyandu yang sudah menjalankan program Kartu Amal Kehidupan dengan posyandu yang belum menjalankan program Kartu Amal Kehidupan sebelumnya nih kan, karena Bapak kan sering masuk nih posyandu. Perubahan yang signifikan itu apa Pak kira-kira? Jadi sebelum ada program Kartu Amal Kehidupan, ini kan hampir setiap hari kita ke lapangan melihat pelaksanaan posyandu. Nah, sebelumnya itu di setiap posyandu itu ada namanya dana sehat. Ya. Ada juga yang dana kaleng. Ya. Jadi setiap ibu-ibu yang bawa balitanya ke posyandu itu mereka ngisi kaleng tadi. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada 5.000. Ya. Nah, setelah pelaksanaan posyandu, kadang yang ngitung. Oh, cuma terkumpul 50.000. Nah, bulan depan kita mau makan apa? Akhirnya kader posyandu kompromi sokongan untuk menutupi makanan berikutnya. Yang sokongan ada itu apa Pak? Sokongan itu ini ya, patungan ya? Patungan. Jadi kadernya sebenarnya posyandu itu berjalan. Iya. Karena untuk beli makanannya itu kebanyakan kader posyandunya mengeluarkan dari kantongnya. Mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Luar biasa. Nah, sebelumnya itu hanya mereka dapat bubur. Sehingga istilah kader posyandu itu bubur berenang. Saya sempat bingung, kok bubur bisa berenang tuh bagaimana, Bu? Yeah. Oh, Pak Sukardi, itu kacangnya 1 kilo. 1 kilo. Banyu sekambang. Banyu sekambang. Ya wajar disebut apa namanya? Bubur berenang tadi. Yeah. Setelah kita cek lapangan, mereka kita support di awal, kemudian masyarakat kita ajak, gotong royong, dan alhamdulillah sekarang saya bilang tadi, posyandunya ada yang sampai 5 juta per bulan. Sehingga ketika mereka pelaksanaan posyandu, buburnya itu tidak berenang lagi. Mereka bawa bos nasi itu. Bos nasi. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Oh, iya. Peserta posyandu bawa mangkok dari rumah, silakan makan di situ sepuasnya. Kalau masih ada bawa pulang. Apakah program ini bisa diterapkan untuk program pelakukan cegah stunting yang sekarang ini juga lagi luar biasa digalakan oleh pemerintah yang ada di Indonesia ini, Pak? Kira-kira apakah bisa nih Pak program ini bisa digunakan untuk program cegah stunting di lingkungan kita?
Peran masyarakat ini maksudnya. Iya, masalah stunting itu adalah isu dunia. Jadi setelah saya baca dari stunting, Masya Allah, itu bahaya besar kalau ini tidak cepat ditanggulangi. Makanya FKPI terjun langsung untuk mendukung program pemerintah untuk pengentasan stunting dengan cara kita kasih makan setiap hari. Kita kasih makan setiap hari. Alhamdulillah selama 3 bulan itu berhasil Pak Misnan. Iya. Nah, berhubungan dengan dana KAK tadi, kalau dananya itu banyak, Iya. itu diprioritaskan, terutama buat ibu hamil yang Kek ya, kekurangan energi kronis ya. kekurangan energi. Kemudian bagi baduta Ya. yang gizinya kurang, Ya. disupport dari dana kartu amal kehidupan tadi. Dari masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Waduh, kalau masyarakat bersatu, Indonesia raya. Ya. Tapi yakinlah para bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita tinggal menunggu waktu. Ya. Karena manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur yang ada di Indonesia, Ya. ini sudah mulai bangkit. Tinggal nanti mencari orang yang dapat dipercaya untuk menyalurkan ini siapa. Kalau untuk masyarakat peduli di sekitar Posyandu nih, kebanyakan nih Pak yang Bapak terjun, biasanya satu Posyandu itu bisa berapa sih donaturnya Pak? Untuk yang sudah kami lihat di lapangan, donaturnya itu paling sedikit itu ada 50 donatur. 50 donatur. Satu Posyandu, satu Posyandu. Satu Posyandu. Satu Posyandu. Itu paling sedikit, Paling 50. Maksimal? Oh, ada yang sampai 200-an. 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 Nah, itu satu Posyandu. Berarti masyarakat kita sudah banyak Pak yang peduli ya Pak sebenarnya. Subhanallah, sebenarnya masyarakat kita ini banyak yang peduli. Ya. Tinggal siapa yang mencontohkan lagi. Ya. Itu peran FKPI ya sejauh ini. FKPI hanya sebagai jembatan tadi. Ya. Sebagai jembatan dan memberikan contoh. Kalau tadi peduli manusia Pak. Peduli agamanya Pak sekarang. Peduli agama. Peduli agama, FKPI itu bersinergi dengan guru-guru ngaji. Ya. Nah, itu di dalam nyanyi Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Itu nenek moyang kita udah bener bikin nyanyi itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Terus di Indonesia sudah ada yang bangun jiwa manusia itu harus pakai kitab suci. Ya, yang non muslim silakan pakai kitab sucinya. Dan semua kitab suci saya yakin tidak ada yang berbeda. Ya. Nah, jadi bangun badan pakai apa? Pakai makanan sehat. Itulah Posyandu tadi. Nah, bangun jiwa tadi, FKPI bersinergi dengan guru ngaji. Ya. Guru ngajinya itu kita adakan pelatihan pemahaman makna Al-Quran dan hadis. Ya. Dengan harapan setelah pelatihan, guru ngajinya menyampaikan lagi ke anak-anak. Jadi, anak-anaknya silakan baca Al-Quran pakai tajwidnya. Ya. Baca juga terjemahannya agar paham. Sebelum anak-anak mengerti bahasa Arab. Yang mengerti bahasa Arab silakan pahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, itu. Kalau secara target sasaran ke depan nih Pak, diadakannya pelatihan dan juga program-program khusus guru ngaji ini, harapannya ke depannya ini apa Pak? Ya, semua kita pasti punya harapan agar generasi bangsa kita sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Dan cikal bakal itu sudah mulai. Jangan sampai, saya bilang secara pribadi, jangan sampai hidup ini tidak ada manfaat. Karena saya hidup di Indonesia, makan di Indonesia, beristri di Indonesia, beranak di Indonesia. Ya. Makanya ya berbuat sesuai dengan keadaan dan kesanggupan kita masing-masing. Kalau peduli lingkungan tadi Pak? Peduli lingkungan, subhanallah. Jadi semuanya ini berkaitan ya. Peduli lingkungan, kita adakan pembibitan. Nah, kemudian kader Posyandu tadi kita kasih budidaya hidroponik. Hidroponik. Karena kita ada di kota, lahan tidak punya. Akhirnya mereka kita kasih instalasi hidroponik. Betul. Mereka kita didik, kita ajarin sampai mereka bisa. Kita kasih instalasi hidroponik.
80% untuk pengelola, 20% disedekahkan ke Posyandu. Posyandu. Oh, ini jadi kadernya sejahtera, Posyandunya juga sejahtera. Betul. Dari program hidroponik tadi. Jadi harapannya dengan diberikannya hidroponik tadi, kader Posyandu yang mengelola jadi meningkat ekonominya ya. Betul. Kemudian bisa berbagi juga untuk Bisa Posyandu. berbagi. Ini luar biasa, ini keren ini. Bisa dicontoh teman-teman yang lain untuk pemberdayaan di Posyandu. Betul, ya, betul. Kalau peduli sistem, nah terakhir peduli sistem. Peduli sistem, alhamdulillah. Sekarang FKPI sudah punya website dan semua data sudah dimasukkan di situ. Contoh, waktu kita mendata anak-anak stunting, ya kader Posyandu sudah menginput, mereka ke lapang, mereka sini menginput, sehingga kita bisa ngecek pekerjaan mereka di by system. Pakai handphone ya. Pakai aplikasi ya, Pak. Betul, pakai aplikasi. Luar biasa. Ya. Berarti aplikasi ini diisi langsung dari kader Posyandu. Dari kader Posyandu. Jadi data yang kita dapat itu murni dari bawah langsung. Murni dari bawah. Jumlah pesertanya berapa, kalau stunting makanannya apa hari ini, jam berapa dikasih. Nah, kemudian itu bisa kita pantau perkembangan anaknya. Ada reportnya ya, Pak. Ada reportnya setiap hari. Berbicara tentang Forum Kader Posyandu Indonesia ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ini membuat saya adrenalin semakin bersemangat. Apalagi ketika melihat posyandu-posyandu yang ada di Indonesia, terkadang kita melihat anak-anak, lansia, ibu hamil yang ada di lingkungan kita berkumpul di satu tempat, merupakan satu tempat yang luar biasa perkumpulan bagi mereka, ibu-ibu yang hamil, balita, dan juga lansia. Mereka adalah orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Nah, berbicara tentang Forum Kader Posyandu, kita tentunya penasaran sejak kapan nih adanya FKPI ya. Kira-kira sejak kapan, Pak? Kenapa ada FKPI itu, kenapa? Pak Misran, saya akan bercerita dulu awal saya ngurusi Posyandu. Ya. Itu dari tahun 2007-2008, beberapa teman itu sudah mulai ngurusi Posyandu, ya, ngurusi Posyandu. Kita kasih pemberian makanan tambahan, kita ajari bikin laporan. Nah, suatu saat ada teman yang punya ide, bagaimana di kader Posyandu ini kita wadahi. Ya nggak apa-apa. Ya akhirnya terbentuklah namanya Forum Kader Posyandu Indonesia di tahun 2018. Nah, alhamdulillah itu di beberapa kota sudah kita bentuk, ya. Ada di Jakarta, di Bangka Belitung, di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan. Ya, sudah beberapa provinsi sudah mulai jalan Forum Kader Posyandu Indonesia ini. Kalau untuk Forum Kader Posyandu, berarti dibentuknya itu sebenarnya sudah lama ya, Pak ya. Adanya program kegiatan sudah lama, hanya saja dibentuknya 2018. Berarti masih sangat-sangat muda ya, Pak. Betul, ya? betul. Untuk izin dan forum ini kira-kira hanya skala prioritas provinsi, kota, atau nasional, Pak? Kalau izinnya nih kita nggak tanggung-tanggung, secara nasional sudah kita urus, ya, sudah selesai, ya, sudah. Di Kementerian Hukum dan HAM. Betul, di Kementerian Hukum dan HAM semuanya sudah selesai. Ada di kota mana saja, Pak, untuk FKPI saat ini? Oh, tadi sudah saya bilang, pertama itu di Sumatera Selatan, kemudian di Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Jabodetabek itu semuanya sudah ada teman-teman kita gerakan-gerakan itu. Ini sangat menarik sebenarnya ini untuk Forum Kader Posyandu Indonesia sendiri ini berkaitan dengan biasanya perkumpulan masyarakat atau organisasi ini biasanya rentan sekali, Bapak, ditunggangi oleh oknum ya untuk kebutuhan atau kepentingan oknum. Kira-kira peran FKPI sejauh ini ya berbicara tentang ya kalau bahasa umum partai ya, kira-kira ada partai pendukung nggak, Pak, atau pengusung? Peran FKPI sebagai apa, Pak? Dari awal saya sudah punya komitmen, kita tidak memihak ke partai politik manapun, kita betul-betul independen, ya. Saya selaku warga negara Indonesia ingin memberikan sesuatu buat Indonesia, apa yang saya bisa, apa yang saya bisa. Berarti dananya dari mana, Pak? Alhamdulillah di antara anggota FKPI ini ada manusia yang luar biasa
dia menyisihkan sebagian hartanya untuk mensupport semua kegiatan FKPI. Jadi dari tim kita ya. Dari tim kita itu karena dia punya usaha. Ya. Jadi sebagian hasil usahanya itu diserahkan ke FKPI untuk melaksanakan program-program yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah FKPI menerima bantuan atau donasi dari mana Pak selain luar dari tim FKPI? Untuk saat ini adalah beberapa orang ya, ada beberapa orang yang memberikan donasinya ke kita ya, dengan harapan nanti yang ngasih donasi itu ya jangan ngerepotkan kami lagi. Ya. Silakan dia berbuat baik di lingkungannya masing-masing. Oh ya, karena tadi Posyandu sudah dikasih sistem ya. Betul. Jadi berbuat baiklah di Posyandunya masing-masing. Jangan ngerepoti FKPI lagi. Ya. Nah, takutnya nanti timbul fitnah. Berarti gitu. memang dana yang digunakan oleh Forum Kader Posyandu ini murni dari internal dari Betul. tim-tim dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Sampai saat ini memang komitmen untuk ya bukan berarti tidak menerima dana dari mana-mana ya Pak, tapi lebih ya silahkan Anda berbuat baik di lingkungan masing-masing, terutama melalui sistem yang sudah ada yaitu di Posyandunya masing-masing. Ini keren. Jadi peran FKPI ini hanya sebagai jembatan agar masyarakat yang sejahtera, peduli dan sayang pada masyarakat prasejahtera, terkhusus balita, ibu hamil, lansia, prasejahtera yang di lingkungan masing-masing tempat mereka berkumpul adalah di Posyandu. Bapak Ibu sekalian, ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Dalam malam yang hening ada mereka yang selalu berdoa dengan penuh urai air mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mengutus kita semua untuk menjadi kaki tangannya dalam menjawab setiap doa mereka. Saya Muhammad Pinantoro, mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.